Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam artinya jalan yang sesuai dengan undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat manusia dimanapun, sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena syariat Islam adalah ketetapan Allah, maka sifatnya umum, universal, orisinal, dan abadi, juga mudah dan tidak memberatkan, serta seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Berikut kami uraikan semua sifat-sifat syariat Islam tersebut. Pertama, syariat Islam itu bersifat umum. Artinya, syariat Islam itu berlaku bagi segenap umat Islam di seluruh dunia, tanpa memandang tempat, ras, dan warna kulit. Syariat Islam berbeda dengan hukum buatan manusia yang berlakunya terbatas pada suatu wilayah, karena pembuatannya berdasarkan faktor kondisional dan memihak kepada kepentingan penciptanya. Kedua, syariat Islam itu bersifat universal, artinya mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Ayat tersebut menegaskan bahwa di dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukti bahwa hukum Islam mencakup semua urusan umat manusia di berbagai bidang telah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara lain, mengenai usaha dan kerja, Allah berfirman bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 38. 2. Tentang masalah perdata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janjimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Maksudnya adalah janji kepada Allah, janji terhadap sesama manusia, dan janji kepada diri sendiri. 3. Perihal kejujuran dan peradilan, Allah berfirman, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika engkau menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Contoh-contoh lainnya insya Allah kami buatkan video tersendiri, lengkap dengan bacaan Arabnya. Ketiga, syariat Islam itu bersifat orisinal dan abadi. Artinya, benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tercemari oleh usaha-usaha pemalsuan sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9.
Ayat di atas telah terbukti kebenarannya. Beberapa kali umat lain berusaha memalsukan ayat-ayat Al-Quran, namun selalu gagal total. Keempat, syariat Islam itu bersifat mudah dan tidak memberatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Contohnya antara lain, orang yang berpergian jauh mendapat keringanan, boleh menjamak sholat atau bahkan mengkosornya, yakni memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selain itu, juga boleh tidak berpuasa Ramadan, asal menggantinya pada hari yang lain. Tentu ini bagi orang yang bepergian. Dan orang yang sakit tidak harus wudhu, melainkan boleh tayamum. Kelima, syariat Islam itu seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar tidak hanya mencari kebahagiaan hidup di dunia, melainkan juga supaya mencari kebahagiaan juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Demikianlah saudara uraian kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dikutip dari buku Pintar Agama Islam edisi yang disempurnakan, karya Syamsul Rijal Hamid cetakan kelima, Bogor 2011. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.